Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja yang itu dari negara. Bisa nanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Pertama, saat ini kami menagih komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyampaikan statementnya, bahwa dari beberapa teman yang sudah menyampaikan statement itu tadi sebetulnya mestinya masuk dalam rencana aksi nasional, rencana aksi daerah yang selama ini sudah mulai disusun. Nah, memang dari workshop 2 hari ini ada berbagai tantangan yang mereka hadapi. Antara satu daerah dengan daerah yang lain sangat berbeda ternyata. Adapun ada yang sama, tapi ternyata kenyataan yang ada, tantangan-tantangan yang dihadapi lumayan rumit karena keterlibatan atau partisipasi bermakna yang tadi disampaikan itu ternyata belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh pemerintah. Oleh karena itu akhirnya ada beberapa kejadian yang atau beberapa hal-hal isu yang mestinya penting untuk dimasukkan menjadi negara menjadi wajib untuk memberikan fasilitasi, tapi ternyata belum bisa dilakukan karena lintas kementerian, lintas dinas yang ada itu juga belum ikut berpartisipasi untuk memberikan program-program yang ada untuk kepentingan atau keperluan teman-teman penyandang disabilitas. Untuk selanjutnya kepada media yang saat ini sudah hadir, dipersilahkan jika ada pertanyaan pada teman-teman tadi atau ada sesuatu yang bisa disampaikan, kami persilahkan. Adakah kira-kira? Saya Bu Nuning dari Solidar. Oh iya, Pak Nining. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah diundang ke sini sehingga kita tahu problem yang dihadapi teman-teman. Salah satunya tadi yang ternyata APBD di 7 provinsi yang kita jalan-jalan itu tetap nggak masuk ya dalam program. Saya baru tahu ini, update-nya baru kali ini. Ada 4 poin yang mau saya tanyakan, jadi yang menjawab siapa aja bisa gitu ya, karena ini kan statement tadi yang dibacakan tadi kan hasil dari 2 hari workshop gitu ya, ya berkegiatan di sini gitu ya. Salah satunya tadi yang masih saya ingat sekali itu ada 1,9 atau 1,8 yang tercoret gitu ya dari daftar penerima bantuan gitu ya. Nah, kami sebagai media itu satu hal yang ingin, karena ini bicaranya terkait penyandang disabilitas, apakah teman-teman di sini itu punya data dari 1,9 itu dari masing-masing daerah ada di 7 ini ya, di 7 provinsi ini, apakah teman-teman ada data kira-kira berapa teman-teman difabel atau keluarga difabel yang kehilangan hak ini akibat dari efisiensi anggaran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dibicarakan juga bahwa karena efisiensi anggaran ini terdampak gitu ya. Ini juga salah satu datanya tadi gitu ya. Dulu aja kan sebenarnya belum meng-cover gitu ya, ketika belum ada efisiensi anggaran, apalagi sekarang gitu kan. Pertanyaan saya adalah sesungguhnya itu berapa persen anggaran ideal yang seharusnya dialokasikan untuk warga dengan disabilitas? Kita tidak di sini, saya tidak akan mengabaikan adanya efisiensi, tapi saya
teman-teman ada angka itu. Jadi ketika kita tulis itu ada yang bulat gitu ya, bukan hanya pengaruhnya kemudian terjadi penurunannya itu mungkin terdapat banyak kita dan tidak. Cuma idealnya kira-kira berapa? Mudah-mudahan angka ini nanti bisa didengar gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian ini mungkin sebenarnya saya ingin update juga. Kalau zaman pemerintahan Jokowi itu kan ada staf khusus ya. Kali ini nggak ada ya. Tapi kita masih punya ULD. Apa? KND. Sorry, itu juga. Iya. Kita masih ada. Ini masih masa pemerintahan. Oke, nggak masalah. Tapi yang pasti saat teman-teman bicara kan Indonesia masih punya Komite Nasional Disabilitas. Sama di Makassar, tinggal di Makassar sudah. Nah, apakah statement ini atau isu ini juga sudah sampai ke sana? Apakah ini akan disuarakan juga melalui ke sana atau langsung ini ya? Suara ini akan dilangsungkan ke ini karena bagian dari penulisan kami. Apakah ini pernah sampai ke KND gitu kan? Atau ini pertama kali disuarakan dan akan disuarakan ke tingkat nasional seperti itu? Terus satu lagi, ini tadi saya dibisikin ya sebenarnya terkait dengan problematika ini bukan fenomena, ini problem jelas itu sampai ke dasar gitu ya. Apakah kawan-kawan di sini akan membentuk semacam, sekarang kan modelnya bikin posko gitu ya, posko pengaduan. Apakah meskipun ada KND kan begitu kan, tapi kan boleh karena KND mungkin bergeraknya belum sempat mungkin gitu ya dalam tanda petik gitu. Apakah teman-teman juga akan mengarah ke arah membuka posko untuk tiap-tiap daerah atau mungkin bahkan posko untuk seluruh warga di global di Indonesia? Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nini. Mungkin mau dijawab dulu atau kita mungkin ada media lagi yang mau menyampaikan? Iya, sekalian saya menambahkan Mbak Nini, saya Tria dari Kabar Kota. Mungkin saya satu pertanyaan aja ke Ibu Fitri ya, yang dari Lombok NTB. Ya, tadi kan menyampaikan bahwa efisiensi itu sangat berdampak pada teman-teman disabilitas, terutama di daerah-daerah yang masih katakanlah mungkin cukup tertinggal dibandingkan di Jawa gitu ya. Nah, mungkin Mbak Fitri punya pengalaman atau mungkin gambaran seperti apa sih sebenarnya kondisi teman-teman di sana gitu, ketika program-program strategis yang tadi disampaikan tidak memenuhi inklusivitas itu mempengaruhi hak-hak dari teman-teman penyandang disabilitas. Nah, mungkin saya ingin mendengar aja sih cerita dari Mbak Fitri untuk kondisi teman-teman di sana itu seperti apa saat ini dan dengan adanya efisiensi itu menjadi seperti apa. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tria. Ada lagi kah? Sudah mendengar. Dari media mungkin? Kalau tidak ada, apakah akan kita tanggapi terlebih dahulu? Ya. Malah lupa lagi. Iya Bu. Iya, Mbak Nuning sepertinya ditanggapi saja dulu biar tidak bertumpuk. Baik. Ya, dipersilakan siapa dulu yang mau. Saya nanti nambahin kalau ada teman-teman yang belum. Dan sepertinya, siapa yang mau nanya? ya, sepertinya mohon maaf karena tadi pertanyaannya berdasarkan dari press release yang dibacakan, mungkin dari Ohana dulu ya, barangkali yang bisa menanggapi karena ada data yang didasarkan dari press release tadi pertanyaannya. Ya, sebetulnya data itu juga kita dapatkan dari secara nasional ya, dari kementerian. Misalnya soal pencoretan tadi, memang beberapa kali dari jaminan sosial dan jaminan yang selama ini ada, memang di beberapa wilayah itu ada
ada beberapa yang kena coretan-coretan seperti itu. Memang ada yang salah sasaran, tapi yang sebetulnya itu sudah benar, tapi ternyata dicoret karena saya juga tidak tahu. Ini sebetulnya ketika melakukan pencoretan itu apakah dikomunikasikan dengan yang bersangkutan atau tidak gitu. Tapi tiba-tiba para penerima manfaat yang selama ini ada itu tiba-tiba sudah tidak masuk dalam daftar itu gitu. Nah, apakah yang melakukan pencoretan itu memang beberapa kali Kementerian Sosial itu selalu menyampaikan bahwa akan melakukan perbaikan data karena ada efisiensi seperti itu. Nah, perbaikan data akhirnya kemarin kita dapatkan juga itu data seperti itu yang kemudian dari data yang ada itu luar biasa pencoretannya, dan saya juga tidak tahu efisiensi yang kemarin diberikan itu berapa, sekarang menjadi berapa. Saya belum melihat secara penuh ya, cuman kemarin kita melihat pencoretannya itu lumayan tinggi begitu. Nah, ini didasarkan karena apa? Ini juga kalau alasan-alasan dari kementerian karena memang salah sasaran gitu. Nah, salah sasaran. Tapi ternyata di bawah itu memang sebetulnya ada teman-teman yang mestinya masih mempunyai hak untuk mendapatkan itu, tiba-tiba tidak mereka dapatkan. Ini alasannya ada beberapa hal. Kemarin teman-teman yang akhirnya tiba-tiba mendapatkan coretan itu karena keluarganya dianggap mampu, itu keluarganya dianggap mampu, padahal si penyandang disabilitas sendiri itu adalah dia tidak bekerja, dia memang tergantung pada keluarga. Nah, ini akhirnya ada beberapa teman yang akhirnya tidak mendapatkan, tidak menjadi penerima manfaat. Gitu. Kemudian soal prosentase ideal ya, sebetulnya kalau soal ideal itu kan kita dari pemerintah sendiri sudah ada data, dan memang data yang sekarang ini ada itu memang kita akui kemarin dari workshop 2 hari ini kita akui bahwa data yang ada secara nasional itu ternyata tidak akurat, karena masing-masing kementerian, lintas dinas itu mempunyai data masing-masing sesuai dengan proyek mereka masing-masing, sesuai dengan program masing-masing. Sehingga antara data yang ideal, data yang sebetulnya benar itu data milik siapa. Bahkan dari hasil workshop kemarin, justru pemerintah itu selama ini menanyai pada teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas ini soal data gitu. Sementara teman-teman ini melakukan pendataan itu juga karena mempunyai empati, karena mempunyai tahu dengan lingkungannya dan sebagainya, sehingga mereka melakukan pendataan. Tapi justru mereka menjadi narasumber dari pemerintah ketika mereka mencari data. Ini sebetulnya menjadi satu hal yang tidak benar begitu. Sementara dalam rencana aksi nasional, rencana aksi daerah itu di sasaran strategi 1 jelas di situ tentang perencanaan pendataan mestinya harus ada perbaikan bagaimana pendataan yang sebenarnya dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan ini. Nah, ini sudah kita sampaikan kepada teman-teman di sasaran strategi 1 itu di kemarin selama 2 hari workshop ini kita mencoba untuk nantinya mendorong pada pemerintah perbaikan data, kemudian teman-teman siap untuk menjadi narasumber ketika atau akan memberikan semacam pembekalan kepada petugas pendata, dan teman-teman organisasi penyandang disabilitas itu menyediakan sendiri tanpa harus dibayar. Kami sebetulnya sudah menyediakan diri untuk memberikan pembekalan kepada petugas soal pendataan ini, karena kamilah yang mestinya harus didata dan kami juga tahu siapa-siapa yang harus didata. Soal ideal berapa sebetulnya kami tidak bisa menyampaikan idealnya ya Mbak, soalnya kita juga belum tahu data yang sebenarnya itu ada berapa. Dan tadi sudah seperti yang disampaikan Mas Anton
dari Billy tadi, bahwa Mas Anto tadi, bahwa kita adalah sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama, yang mestinya harus setara dengan yang lainnya. Mestinya juga soal data dengan pendudukan itu juga kita ada di dalamnya, tidak boleh dibedakan dan ada di dalamnya. Dan ternyata selama ini juga kita belum masuk di sana gitu. Kemudian itu sih soal pertanyaan soal KMD. Saya kira memang selama ini kita sudah saling berkoordinasi ya sebetulnya. Kita walaupun ada kekurangan, ada kelebihan ya, karena KMD itu adalah satu institusi baru begitu. Dan saya kira ini juga teman-teman yang ada di dalamnya juga saya kira selama ini juga masih sektoral gitu. Ketika masuk di KMD harus memikirkan se-Indonesia begitu. Saya kira mempunyai kelemahan dan kelebihan itu saya kira sudah karena kita juga manusia biasa, saya kira itu. Makanya untuk selanjutnya memang kita selalu berkoordinasi karena KMD lah yang punya tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi semuanya. Makanya saya berharap dari organisasi penyandang disabilitas yang ada selalu berkomunikasi dengan KMD, biar KMD itu juga mengetahui tentang persoalan-persoalan yang ada, karena saya yakin KMD pun juga tidak bisa datang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan ke teman-teman organisasi penyandang disabilitas se-Indonesia ini. Makanya kalau ada persoalan saya kira OPDIS ini bisa selalu berhubungan dengan KMD. Kemudian soal posko pengaduan ya, sebetulnya kami tidak membentuk posko pengaduan begitu, tapi ini beberapa kali sebetulnya kita juga sudah sering membuat laporan bayangan gitu ya. Kita juga sudah memahami tentang konvensi hak penyandang disabilitas. Kita juga sudah sering menyusun laporan tentang implementasi CRPD, baik mengenai pelaksanaannya, kemudian tantangannya, kemudian hambatannya seperti apa. Kita sudah sering menyusun laporan seperti itu. Nah, saya kira laporan-laporan yang selama ini sudah dikoordinir di beberapa organisasi, sebetulnya OHANA salah satunya, HBDI di sini juga sudah sering melakukan laporan-laporan bayangan yang ada. Nah, untuk itu laporan inilah yang nantinya akan menjadi bukti bahwa bukan posko pengaduan, tapi justru laporan inilah bukti dari apa yang selama ini dirasakan oleh teman-teman dan disampaikan kepada kalau kita implementasi CRPD ya bisa kita laporkan sampai ke komite CRPD. Itu sih kalau yang dari Mbak Tria. Untuk Mbak Fitri saya persilahkan, apa mungkin dari apa yang saya sampaikan kepada teman-teman yang lain bisa menambahkan, persilahkan. Bu Nuning izin mau menambahkan? Ya, silakan Mas Ali. Bu Nuning, Bu Nini. Ini mohon bercanda ya, maaf ya. Terima kasih Bu Nuning, terima kasih Bu Nini. Di sini saya mau menambahkan sedikit terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nini terkait perihal KMD gitu ya. Menurut data di sini kan KMD memiliki dana sebesar 5 miliar sekian dan 5,6 miliar dan dipangkas menjadi 500 miliar yang tadi disampaikan 500 juta, mohon maaf, 500 juta. Nah, selama saat ini KMD berdiri saja dengan program SIM adanya efisiensi ini, kinerja dari KMD belum kita dapatkan dirasakan secara masif atau secara keseluruhan karena keterbatasannya SDM yang tadi Ibu Nuning sampaikan. Nah, apalagi ditambah saat ini istilahnya dengan dana yang 5 miliar lebih tadi aja masih kurang berdampak terhadap penyandang disabilitas, apalagi ini diefisiensi, dipotong anggarannya menjadi 500 juta.
nggak akan kerasa sakit bahasa Sundanya apa ya, sakit sekejap gitu, sekejap mata gitu. Nah itu kan yang dampak nyata yang bisa dirasakan secara langsung, dan dampak yang nyata yang bisa dirasakan secara langsung adanya pengurangan data disabilitas pun sampai terkena efisiensi. Ini baru dari satu sisi saja. Dan terkait untuk berapa idealnya dana yang diperlukan tadi yang ditanyakan oleh Bu Nini, menurut saya karena dari sisi pemerintahnya juga profiling datanya belum sesuai, pendataannya belum sesuai, maka kan kebutuhan disabilitas itu beragam. Jadi kita tidak bisa memukul ratakan idealnya berapa, dan perlu dilakukan profiling yang tepat, pendataan yang tepat. Karena sekarang saja kan data masih simpang siur, lempar sana lempar sini. Nah jadi kalau ditanyakan idealnya berapa, kita belum bisa menjawab. Ada profiling apa, dan setiap penyandang disabilitas itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Apalagi disabilitas yang dikategorikan multi ataupun ganda ataupun karena suatu penyakit langka yang membutuhkan kos biaya berlebih. Nah itu kan membutuhkan perhatian yang lebih juga seperti itu. Dan banyaknya kenapa penyandang disabilitas kurang terdata, ya karena tadi disampaikan Kang Budi, yang kategori disabilitas berat dengan berbagai ragam atau yang maaf yang kata Kang Budi tadi hidup menunggu mati, ya karena mereka tidak bisa berbuat hal banyak karena peran pemerintah tidak terlibat secara signifikan. Nah pendataan ini kan yang katanya jemput bola untuk pendataan di Distrik itu source database yang itu sudah menjadi database yang akurat, tapi kan antara Distrik Capil misalkan Dinsos dan Dinkes Distrik semua itu berbeda-beda setiap data. Ini untuk di wilayah Bandung saat itu memiliki data yang berbeda-beda. Nah, belum lagi mungkin di kota-kota lainnya, di daerah-daerah lainnya memiliki kondisi pendataan yang sama yang tidak ada yang valid seperti itu. Mungkin itu sih kalau untuk tambahan dari saya. Jadi dampak dari efisiensi ini sudah terlihat nyata yang paling dekat adalah dengan adanya pemotongan KND yang tadi dengan kondisi yang 5 miliar poin garis besarnya, dengan poin yang 5 miliar lebih saja KND belum bisa optimal menjangkau semuanya untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya. Nah apalagi ini dipotong gitu, berarti kan harus berpikir keras, bagaimana dengan dana 500 juta itu se-Indonesia harus bisa terjamah, berarti itu sangat sulit sekali gitu. Terima kasih tambahannya saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Selanjutnya mungkin Bu Fitri atau teman-teman mau ada tambahan. Bu Karina mau tambahan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nuning, izin Rina dari HWDI. Tadi terkait dengan apa tadi, lupa lagi pertanyaan. Banyak ya. Ya, sebetulnya saya adalah salah satu penerima manfaat dari program Kementerian Sosial kemarin, dan itu dicabut. Jadi udah ada satu contoh minimal gitu ya. Jadi gini, ukuran dari penerima bantuan sosial Kementerian Sosial ini masih berdasarkan data kemiskinan gitu, dimana tidak semua penyandang disabilitas itu miskin, tapi semua penyandang disabilitas itu menanggung beban extra cost of disability, biaya tambahan yang dia harus keluarkan karena disabilitas yang dia disandangnya, sehingga dalam kesehariannya, dalam bermobilitas, dalam berpendidikan, dalam bekerja, dalam mengakses layanan apapun, pastinya penyandang disabilitas mengeluarkan biaya yang lebih dari yang lainnya. Yang sebetulnya ini harus jadi prinsip pemenuhan hak penyandang disabilitas secara mendasar gitu ya, bahwa semua penyandang disabilitas memang butuh untuk diberikan untuk di cover biaya extra cost of disability-nya. Itu yang kita sedang perjuangkan. Dengan adanya efisiensi ini justru jadi kayak
yang tadinya sudah mulai ada ya titik terang gitu ya, walaupun saya tidak bisa melihat gitu ya, tapi paling nggak ada perjuangan itu akan terasa mencapai keadilan gitu ya, dimana kalau keadilan itu kan bukan berarti semua sama gitu ya, tapi justru yang sekarang ini pemerintah sedang tawarkan itu banyak sekali yang bersifat one size fit to all gitu ya, atau satu ukuran cocok untuk semua gitu. Padahal harusnya bagaimana pemerintah bisa memberikan ukuran-ukuran yang berbeda untuk tujuan yang sama gitu ya. Kalau kita pakai sepatu semuanya ukurannya sama kan juga ya adil nggak ya? Adil semuanya dapat sepatu, tapi nggak adil karena semuanya nggak bisa pakai sepatu itu karena semua ukurannya sama. Jadi itu, dan harusnya memang data tolak ukur miskin pun masih dikaitkan dengan status ekonomi keluarga. Banyak sekali keluarga itu yang penyandang disabilitas itu ada dalam satu keluarga, tapi dia tidak berpenghasilan dan itu tidak dianggap miskin. Jadi yang tadinya kita sudah merancang gitu ya untuk mengintervensi pembangunan itu, bahwa jaminan sosial penyandang disabilitas itu harusnya ada berjaring-jaring gitu ya. Jadi kalau mereka miskin mereka mendapatkan bantuan, mereka yang miskin dan harus bersekolah bantuannya itu ada bertambah gitu ya, karena memang ada tambahan di situ. Mereka yang disabilitas miskin dan dia harus mengakses kesehatan dan juga harus dijamin. Jadi dan misalnya mereka juga yang disabilitas miskin, lalu juga misalnya orang tua tunggal, dia juga harus dapat program dari pemerintah. Jadi bisa jadi penyandang disabilitas itu mendapatkan bantuan itu lebih dari satu. Tapi sekarang ini yang terjadi adalah bahwa satu warga negara hanya bisa mendapatkan satu bantuan gitu. Jadi prinsip mencapai kesejahteraan individu warga Indonesia itu juga masih belum jelas gitu. Ditambah dengan adanya efisiensi ini semakin redup lah gitu ya. Kira-kira apa yang kita ingin capai selama ini. Lalu juga terkait dengan pos pengaduan. Tanpa pos pengaduan sebetulnya, dan masing-masing kami yakin masing-masing dari kita tuh sudah sering sekali mendapatkan pengaduan dari teman-teman penyandang disabilitas, terutama HWDI pun sering sekali mendapatkan pengaduan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, dan itu pun tidak ada dukungan dari pemerintah bagaimana cara kami mengakomodir kebutuhan teman-teman perempuan disabilitas yang spesifik gitu kebutuhannya, entah itu JPI, entah itu juru bahasa tulis, entah itu pendamping dengan bahasa text plain gitu ya, itu tidak pernah dipikirkan. Dengan adanya efisiensi semakin jauh gitu kira-kira harapan bahwa hal-hal ini akan diakomodir oleh negara gitu, dan sebetulnya pos pengaduan itu kita harapkan justru pemerintah menciptakan mekanisme pengaduan yang aksesibel untuk semua. Lagi-lagi bukan one size fit to all ya, jadi satu pos pengaduan hanya satu cara, hanya satu channel gitu, hanya satu kanal, lalu itu bisa diklaim sebagai kanal pengaduan untuk semua warga. Yang seharusnya terjadi adalah kanal-kanal pengaduan itu diciptakan beragam ya, ada kanal telepon, ada kanal SMS, ada kanal WA, ada kanal datang langsung di pos misalnya terdekat gitu ya, sehingga semua warga negara yang punya kebutuhan beragam termasuk mereka yang penyandang disabilitas bisa bisa dipastikan mengakses kanal-kanal pengaduan tersebut gitu loh. Dan ini juga menjadi tugasnya sebetulnya KND untuk pemantauan dan evaluasi bagaimana pengaduan-pengaduan ini bisa dimonitor penyelesaiannya. Yang sekarang ini saya tahu juga kanalnya KND
kalau kita telepon juga tidak terlalu responsif gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai tadi apa lagi? Presentase, ya itu presentase lagi-lagi tentang data ya, tadi Mbak Nuning sih itu sudah mengutarakan tentang presentasi yang ideal tuh gimana sih ya. Memang yang terukur itu, yang ideal itu pada saat memang data kita itu valid gitu ya. Dari HWDI sendiri juga kemarin sudah mengusulkan bagaimana data itu bisa terpusat gitu ya. Untuk di daerah memang punya program sendiri, pendanaan dari Pemda sendiri, tapi pada saat itu terpusat ya, itu akan jauh lebih baik gitu menghitungnya, dan dari daerah pun bisa dipusatkan lagi ke pemerintah pusat, maka akan bisa ditarik gitu ya sebetulnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu bertambah. Makasih. Oke, Mbak Rina, terima kasih. Mungkin yang lain ada tambahan lain? Ada Bu Nuning, Kak Budi sama Mas Ade. Kayaknya dilanjut. Baik, ini mungkin sedikit saja dari perspektif yang sedikit di luar yang sudah disampaikan. Jadi ini harus menjadi sebuah pemahaman bersama. Kenapa kami dari kelompok disabilitas terkesan kok banyak menuntut ke pemerintah gitu ya, terutama masalah anggaran gitu. Kami menyadari bahwa kami bukan masyarakat kelas 1 di Indonesia yang harus serba diistimewakan gitu, walaupun ada saja kan privilege, keistimewaan sebagainya karena faktor-faktor tertentu. Tapi kalau mengenai anggaran ini, jadi harus diketahui bahwa living cost atau biaya hidup seorang penyandang disabilitas itu jauh lebih besar dari masyarakat non disabilitas. Contoh kecil saja, ini Kang Anto, yang Kang Anto ini sangat setia dengan kursi rodanya nih. Kalau sudah duduk bapak berdiri ya kan ya. Jadi kemana-mana harus pakai kursi roda. Otomatis ketika bepergian harus pakai mobil. Kalau misalkan pakai mobil transportasi umum, ya jelas harus pakai taksi online ya, yang tentu saja harus mengeluarkan biaya lebih besar. Beda dengan misalkan yang non disabilitas tanpa menggunakan alat bantu sendiri, kalau tidak punya kendaraan cukup pakai ojek online, itu lebih murah biayanya. Apalagi kalau sudah bicara tentang biaya kesehatan. Saya punya ini sebagai contoh kecil saja, teman-teman penyandang disabilitas berat misalkan yang disebabkan oleh, ada salah satu teman saya nih di Bandung, beliau seorang penyintas GBS, Guillain-Barré syndrome, sebuah penyakit autoimun yang menyebabkan kelumpuhan total dari kaki sampai ke leher, sehingga hanya kepalanya yang lemah bisa bergerak dan tangannya pun kaku. Itu ditambah lagi dengan karena ketergantungannya pada kursi roda, harus beli kursi roda, menyebabkan lekubitus, ada luka menganga di bagian belakang, dan itu tentu saja harus mendapatkan perawatan yang ekstra dengan harga obat yang luar biasa mahal. Itu saya mengenal beliau kurang lebih tahun 2017, pada saat kondisi keuangan negara belum separah ini. Apalagi sekarang dengan kondisi APBN yang ya kita semuanya tahu, ditambah dengan kebijakan anggaran, tentu saja akan berdampak pada lebih mahalnya harga obat-obatan yang harus dibeli, berkurangnya subsidi untuk kesehatan dan sebagainya. Itu contoh-contoh kecil, apalagi dengan contoh yang lain yang mungkin jauh lebih besar. Nah itu barangkali yang harus menjadi pemahaman bersama. Kenapa kami terkesan kok banyak sekali tuntutannya, termasuk masalah anggaran ini, yaitu karena living cost kami jauh lebih besar daripada masyarakat disabilitas. Dia tentang data juga, data yang memang di kita dari berbagai kelembagaan yang menghimpun data disabilitas masing-masing berbeda gitu ya. Misalkan Dinsos punya data karena di situ ada para penerima manfaat yang tentu saja tidak semua penyandang disabilitas bisa menjadi penerima manfaat dari dinas sosial. Kemudian dinas pendidikan punya data karena ada siswa disabilitasnya yang tidak semua disabilitas menjadi siswa di situ. KPU juga punya data disabilitas, tapi hanya yang berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP karena akan menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Itu pun tidak semua yang sudah berusia 17 tahun terdata menjadi seorang pemilih. Jadi tidak ada datanya di KPU. Di Sdukcapil juga sama, yang
sebetulnya di Dukcapil ini yang kami harapkan menjadi pusat data nasional termasuk data disabilitas, karena di Dukcapil memiliki item-item data yang relatif lebih lengkap untuk penyandang disabilitas, dari mulai anak gitu, sampai lansia itu semuanya kan menginduk ke Dukcapil penghimpunan datanya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah sinergi antara berbagai lembaga yang selama ini memang memiliki basis data sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kategorinya. Mudah-mudahan bisa disatukan di satu lembaga saja, sehingga setiap orang yang membutuhkan data disabilitas ya tinggal mengakses ke pusat data itu saja. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena namanya data ini kan menjadi basis untuk perencanaan menjadi basis untuk sebuah perencanaan pembangunan ya. Data ini akan menentukan pembangunannya akan dilaksanakan akan seperti apa, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya dan peruntukannya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut Mas Ade. Kalau dari Ade sendiri, oke, aku ada tambahan tentang mengenai anggaran. Tapi sayangnya, jadi belum ada fiksasi anggaran. Tapi berdasarkan fakta Kementerian Sosial dan Bappenas, di situ ada data bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat sipil, estimasi jadi di bawah 1% dari total anggaran nasional itu langsung dibutuhkan untuk disabilitas. Ada beberapa itu kabupaten dan yang lain-lain, ada 4 untuk hak disabilitas, jumlahnya 7,5 sampai 1%. Itu belum termasuk potongan PSN, belum termasuk potongan PSN. Sebetulnya gimana di dalam data itu dari 1% itu APBN, dari APBN sebetulnya masih kurang ya sebenarnya untuk memenuhi hak disabilitas. Jadi perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kalau bisa sinkronisasikan. Oke, terima kasih. Cukup dari Ade. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ade yang sudah menyampaikan tanggapannya. Untuk selanjutnya pada Mbak Fitri yang ada pertanyaan dari Mbak Tria, dipersilakan. Masih ada satu Mas Semarang. Mohon izin Pak Didi mau menambahkan sebelum ke Ibu Fitri. Terima kasih. Maaf di sini nggak kelihatan. Gak apa-apa Bu Nuni, gak apa-apa. Ya, terima kasih. Tanya Bu Fitri juga nggak kelihatan. Saya menambahkan atas pertanyaan dari Mbak Nining dari Solidar berkaitan dengan data, apakah kita punya data rekan-rekan penyandang disabilitas yang hilang akhirnya atas bantuan sosial. Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi ini terwakili dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Kami saat ini berusaha untuk mengumpulkan data rekan-rekan penerima bantuan sosial yang saat ini datanya hilang atau terpotong. Beberapa waktu yang lalu sudah ada masuk beberapa laporan dari rekan-rekan di beberapa daerah menyampaikan bahwa saat ini kartu Indonesia Sehat yang dimiliki itu sudah tidak bisa diakses ketika teman ini mau mengakses layanan kesehatan, termasuk juga kartu Indonesia Pintar bagi yang bersangkutan atau anggota keluarga rekan penyandang disabilitas ini sudah tidak aktif ketika mengakses untuk
Mungkin itu Bu yang dapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didi. Yang lain ada? Sudah cukup dan selanjutnya Bu Fitri akan menjawab. Silakan Mbak Fitri. Terima kasih. Jadi saking banyaknya yang jawab gitu karena pertanyaan banyak, saya cerita aja ya karena ini khusus di daerah gitu. Saya cerita nanti Mbak wartawannya ngerangkum sendiri. Jadi begini, kalau yang terjadi di daerah kami di Lombok gitu ya, di Nusa Tenggara Barat, kemarin itu sebelum kami memahami tentang adanya efisiensi juga, itu kan sempat tergaungkan dengan isu makan bergizi gratis, yang mana katanya itu akan mengembangkan UKM setempat. Jadi bagaimana UKM itu bisa berkembang seperti itu, kemudian juga melibatkan UKM sekitar yang ada di desa. Dan waktu itu ada pendataan sekolah-sekolah gitu ya, kami juga ikut mendata, kemudian usul juga ke desa, dan desa belum memahami itu, kami langsung ke Babinsa karena kata teman UKM itu daftarnya lewat Babinsa atau di Koramil kayak gitu. Tapi ternyata juga belum ada info. Nah akhirnya berjalannya waktu kami mendapatkan link untuk pendaftaran. Waktu itu besar harapan kami bisa terlibat karena kan kami punya koperasi. Jadi Yayasan Samara Loro itu fokus terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi lebih ke pendampingan UKM bagi penyandang disabilitas dan ibu-ibu dengan orang tua tunggal tadi ya, ibu-ibu kepala keluarga kayak gitu. Nah itu besar harapan kami bisa mendapatkan program untuk menjadi dapur, karena dengan demikian kami bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi teman-teman pelaku UKM penyandang disabilitas. Tapi ternyata pada kenyataannya program makan bergizi gratis ini adalah sebuah bisnis murni, itu tender yang sangat besar sekali yang kami tidak bisa mengakses kayak gitu. Dan akhirnya kami tidak bisa mengikuti atau mengambil program itu untuk pemberdayaan, untuk peningkatan ekonomi pelaku UKM penyandang disabilitas. Itu satu. Yang kedua itu tentang adanya koperasi merah putih, yang mana ternyata ketika saya pribadi ke desa saya di Kediri Lombok Barat, kemudian di beberapa desa yang mana ada anggota kami pelaku UKM penyandang disabilitas itu untuk mengakses masuk ke dalam koperasi merah putih, dengan sangat enteng sekali kepala desa menyampaikan bahwa ini lagi diproses. Kami tidak tahu karena tidak ada perintah langsung untuk mengakomodir penyandang disabilitas. Jadi kami tuh merasa terbuang, merasa diabaikan karena selalu dipingpong gitu ya. Kalau nggak ada regulasi yang mengikat tentang siapa sih yang nanti masuk dalam koperasi merah putih, itu pasti desa itu akan mengelak dengan adanya kami tidak tahu bahwa juga wajib, karena tidak ada kewajiban untuk mengakomodir penyandang disabilitas dalam koperasi itu. Dan kemudian juga untuk koperasi merah putih ini dibuat di seluruh desa yang mana itu mengabaikan gitu ya keberadaan kami penyandang disabilitas di sana. Terus pertanyaan kami yang sudah membentuk koperasi inklusi itu bagaimana? Apakah memang tidak ada campur tangan dari pemerintah untuk bisa mengembangkan koperasi kami? Kemudian apakah juga pemerintah itu tidak ada program untuk menjadikan pelaku UKM penyandang disabilitas itu bisa naik kelas? Kalau seperti itu, negara ini milik siapa? Yang katanya no one left behind, ternyata kami masih merasa ditinggal jauh gitu. Apalagi yang di daerah, alhamdulillah Ohana itu mengakomodir kami sehingga kami paham tentang isu-isu pusat. Karena di daerah itu selalu tertinggal infonya. Salah satu contoh misalnya untuk beasiswa adik bagi penyandang disabilitas
itu kami juga baru tahu kemarin-kemarin, bukan lama gitu ya, tapi berapa tahun yang lalu. Itu pun juga dengan kami kumpul seperti ini difasilitasi Rohana, itu kami tahu bahwa ternyata itu nanti juga akan berpengaruh pada beasiswa tadi yang disampaikan Mas Didi, KIP tiba-tiba tidak bisa. Nah, kami yang sudah berusaha meyakinkan penyandang disabilitas di daerah kami untuk bisa dan mau belajar, mau bersekolah hingga perguruan tinggi, ternyata tidak ada beasiswa. Kan ini akan mementahkan kembali perjuangan kami, kemudian menjadi pesimis teman-teman juga atas hak berpendidikan. Ternyata sudah jauh gitu ya, sudah kuliahnya jauh, ternyata tidak ada yang menjamin, tidak ada beasiswa. Karena mohon maaf, Pak, di Lombok itu kan tidak ada transportasi umum seperti di sini gitu. Jadi kalau misalnya mengakses sebuah tempat itu butuh kos yang sangat mahal gitu. Untuk ojek itu dari tempat satu ke tempat lain itu harus memiliki uang yang banyak. Sedangkan untuk pekerjaan penghasilan teman-teman juga masih, kalau Senin Kamis itu masih bisa dinilai, diukur gitu ya. Ini kadang nggak Senin Kamis, mungkin Januari ke Agustus gitu kan. Nah itu. Kemudian juga ada lagi kemarin tentang BPJS PBI. Jadi kami itu kemarin karena banyak sekali kejadian, teman-teman penyandang disabilitas tidak bisa mengakses kesehatan karena rumah sakitnya jauh. Kemudian juga tidak ada layanan jemput bola kayak gitu. Terus posyandu yang ada di dusun itu juga tidak memahami tentang perspektif penyandang disabilitas. Akhirnya kemarin kami membuat posyandu defable gitu ya. Dan itu pertama kali di NTB pada bulan Mei kemarin tanggal 26. Akan tetapi yang menjadikan kami drop kembali ketika desa menyampaikan ini tidak ada anggaran untuk posyandu itu. Yang kedua, Kepala Puskesmas yang menyampaikan juga bahwa BPJS PBI itu sekarang sudah banyak diblokir juga karena ketika KTP-nya itu pekerjaannya menyatakan wira swasta. Kalau kalimat pekerjaan wira swasta secara otomatis akan terblokir karena sudah dianggap mampu. Nah ini juga menjadi ancaman bagi teman-teman disabilitas karena banyak teman-teman kami yang pekerjaannya wira swasta termasuk saya. Nah terus juga kemudian kemarin kami terlibat dalam musrembang provinsi ya. Kami sangat bangga gitu ketika Ohana melibatkan kami dalam RAN-PD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan akhirnya mengimbas menjadi RAD PD di Provinsi NTB yang sampai sekarang belum disyahkan, dan kemarin kami dilibatkan dalam musrembang. Ketika di musrembang kami mengusulkan beberapa program, itu seolah kami dijatuhkan lagi mental kami ketika beberapa dari OPD itu menyampaikan kalau efisiensi ini akan mempengaruhi dari yang kita susun. Jadi kita sudah seperti dikasih angin, tapi ternyata angin itu menjadi angin tornado yang menjatuhkan kami, sangat sakit sekali gitu. Tapi harapan kami ini semua hanya semoga gitu ya, semoga hanya menjadikan sebuah pernyataan yang belum ditetapkan gitu. Semoga pemerintah pusat akan kembali meninjau, itu harapan kami, karena kembali lagi prinsip no one left behind itu harus benar-benar sungguh-sungguh diterapkan. Dan ingatlah bahwa kami warga negara Indonesia yang sama hak dan kewajibannya. Tidak usah dengan Undang-Undang Nomor 8 saja atau peraturan menteri yang lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu amanah untuk mesejahterakan kehidupan rakyat, melindungi dan mencerdaskan, itu jangan hanya sebatas dihafal. Saya malah merasa kok Undang-Undang Dasar 45 itu hanyut, apalagi nanti Undang-Undang Nomor 8 2016
wakil kami itu juga akan menjadi arsip yang disimpan. Jadi harapan kami efisiensi ini tolong itu kembali ditinjau, kemudian juga program-program strategis nasional yang menurut kami itu tidak tepat sasaran itu ya dialihkan kembali untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas agar kami juga bisa hidup yang layak sebagaimana warga negara lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang kondisi yang ada di NTB. Sebelumnya itu juga bisa terjadi di daerah lain, di provinsi yang lain, karena memang secara nasional Koperasi Merah Putih yang sudah dicanangkan itu ternyata belum melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Makanya mari kita bersama-sama untuk melakukan advokasi bersama kira-kira program-program pemerintah baru ini yang belum menyentuh teman penyandang disabilitas. Mungkin ini juga bisa melalui RAN dan RADPD yang sedang kita refleksikan ini, yang sedang kita pantau ini, yang sedang kita evaluasi ini melalui ini, sehingga nantinya akan betul-betul bisa kewajiban negara itu bisa menyampaikan atau memberikan fasilitas yang harus diberikan kepada teman-teman disabilitas. Kalau tadi Mas Didi sebelum kita sering menuntut, sebetulnya kita nggak menuntut ya, karena memang hak asasi manusia kita selama ini belum terfasilitasi sebagai manusia gitu. Kalau tadi Mbak Rina menyampaikan extra cost of disability itu ternyata yang luar biasa, Mas Didi tadi juga sudah menyampaikan tentang extra cost yang tidak dikeluarkan oleh keluarga yang tidak mempunyai anak dengan disabilitas. Itu nggak ngaruh, tapi bagi kita ngaruh banget gitu. Makanya dengan efisiensi sebetulnya secara kasat mata tadi Mas Santo juga menyampaikan tentang KMD yang secara nasional saja sudah dari sekian miliar menjadi juta gitu. Artinya kan banyak sekali yang dikurangi, sehingga bagaimana kita bisa memfasilitasi dengan baik sesuai dengan hak asasi manusia kalau kita yang sebetulnya membutuhkan anggaran-anggaran yang untuk memanusiakan manusia, tapi ternyata belum tercapai seperti yang kita harapkan. Saya rasa itu. Mungkin masih ada tambahan lagi dari teman-teman? Ya, mungkin closing statement mungkin ya. Ya, silakan Mas. Ya, jadi ingin memperkuat bahwa Bu Fitri adalah salah satu contoh dari daerah yang masuk kategori penyandang disabilitas yang di daerah 3T, tertinggal, terluar, termiskin, belum tercantik katanya. Dan ini satu, belum lagi kalau misalkan penyandang disabilitas itu 3T, penyandang disabilitas itu perempuan, penyandang disabilitas itu dengan penyakit langka, ada tadi ada GBS, ada SMA, DMD, dan penyakit langka lainnya yang itu akan berdampak terhadap kos-kos yang lebih tinggi lagi. Belum lagi masyarakat adat, multi disabilitas. Jadi kami dari perwakilan yang ada di tempat ini dan yang ingin sangat-sangat memohon untuk dikaji lagi kepada pemerintah untuk kondisi efisiensi ini, karena disabilitas itu seperti yang Ibu Ning sampaikan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Mungkin itu dari saya dan dari teman-teman. Ada yang ditambahkan? Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman wartawan ada tambahan pertanyaan lagi. Sudah, mau saya kembalikan ke Pak. Ya, saya kira karena waktu juga ya, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, terima kasih pada teman-teman
media yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan juga kepada teman-teman presenter yang sudah ada di depan, yang sudah menyampaikan tentang statementnya selama ini. Betul-betul kita akan selalu bersama-sama untuk melakukan evaluasi bersama, advokasi bersama untuk pemenuhan hak yang semestinya didapatkan oleh teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu yang sudah cukup, saya kira untuk bertemu dengan teman-teman media pada hari ini. Terima kasih kembali lagi, dan mohon maaf saya tidak bisa di antara kalian di situ karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya kira itu, terima kasih semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Siva untuk menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi sudah ditutup juga oleh Bu Nuni. Terima kasih dari teman-teman media sudah bersedia untuk mendengarkan sekaligus merekam begitu ya, sekaligus nanti akan mempublikasikan suara-suara kami, masukan-masukan kami. Semoga harapannya ini menjadi tentunya masukan untuk para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan untuk bisa lebih mendengarkan lagi kebutuhan dari teman-teman penyandang disabilitas. Boleh tepuk tangan untuk kita semua untuk sesi konferensi